ialah hak segala bangsa dan oleh sebab 17 Agustus 1945. Semua orang mengenangnya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada satu sosok proklamator masyhur yang punya peranan penting bagi peristiwa itu dan sejarah Indonesia secara keseluruhan. Dia adalah Muhammad Hatta. Ada banyak kiprah Hatta yang menorehkan tinta emas dalam sejarah tanah air. Lalu, bagaimana jejak sang proklamator tersebut? Sejak masih belia, intelektualitasnya sudah mulai terlihat. Di usia yang masih sangat muda, ia juga sudah mulai tertarik dengan dunia politik. Ia banyak membaca surat kabar yang meliput politik dan perdebatan di dalam Volksraad. Ketertarikannya pada politik dan gerakan kemerdekaan kemudian semakin kentara saat ia menjadi bendahara bagi Yong Sumatera Nenbon cabang Padang di usia 16 tahun. Pada tahun 1922, Hatta pergi ke Belanda untuk mengambil studi di Handels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Bisnis Belanda. Ia mendapatkan gelar doktorandus pada tahun 1932. Selama di Belanda, Hatta muncul sebagai tokoh penting dalam organisasi nasionalis yaitu Perhimpunan Indonesia, di mana ia menjadi bendahara pada tahun 1922 dan ketua pada tahun 1930. Aktivitas Hatta melalui organisasi tersebut dan jurnal Indonesia Merdeka membuatnya mulai diperhatikan oleh Belanda. Pada tahun 1927, ia ditahan oleh Belanda bersama dengan 4 aktivis Perhimpunan Indonesia lainnya. Ia menolak berbagai tuduhan Belanda melalui pidatonya yang fenomenal, Indonesia Merdeka. Selama pendudukan Jepang, ia menjadi wakil ketua dari Putra, anggota BPUPKI, dan juga PPKI. Seiring dengan revolusi masyarakat Indonesia yang tak terbendung, Hatta bersama Soekarno tampil sebagai pemimpin utama gerakan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, ia menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Akuntabilitas dalam diri Bung Hatta tidak bisa diragukan lagi. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab merupakan bagian dari Bung Hatta. Bung Hatta berjuang semata-mata agar negeri tercintanya lepas dari cengkraman penjajah. Bung Hatta tidak memiliki maksud untuk mementingkan diri sendiri. Bung Hatta paham dan siap terhadap semua konsekuensi dari jalan politik yang beliau tempuh. Saat itu, berani melawan kolonialisme artinya siap untuk hidup menderita. Muhammad Hatta atau yang akrab disebut dengan nama Bung Hatta. Bung Hatta merupakan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Salah satunya nilai akuntabilitas yang diimplementasikan oleh Bung Hatta adalah ketika tahun 1926 sampai 1930, Bung Hatta dipilih berturut-turut menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Perhimpunan Indonesia berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang mampu mempengaruhi politik rakyat di Indonesia. Bung Hatta merupakan tokoh yang memiliki nilai nasionalisme. Indonesia merdeka salah satunya berkat perjuangan dan pemikiran dari Bung Hatta. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa wajib mengikuti cara berpikir maupun perjuangan dari Bung Hatta. Bung Hatta juga memiliki sikap yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme. Antara lain, beliau menolak menginjakkan kakinya ke negara Singapura karena negara tersebut memberi hukuman gantung kepada 2 marinir Indonesia. Selain itu, beliau juga berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Kita sebagai generasi muda harus meneladani
sikap beliau agar bangsa ini terus maju dan menjadi lebih baik. Bapak Muhammad Hatta merupakan orang yang sangat tekun. Bahkan ketekunannya sudah timbul dari sejak beliau masih menjadi seorang pelajar. Muhammad Hatta gemar belajar bahasa asing, membaca buku, bahkan menulis buku. Berkat ketekunan dan pemikiran Muhammad Hatta yang kritis menjadikan ia orang yang sangat tangguh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bisa sepatu yang diinginkan tanpa dimiliki. Ialah sosok proklamator yang sederhana yang lebih mementingkan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Ialah Bung Hatta. Nilai komitmen Bung Hatta adalah pro patria dan primus patrialis. Artinya Bung Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Bovendigul karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial. Meski demikian, Bung Hatta tidak gentar. Bahkan Bung Hatta berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta menepati janjinya. Beliau menikah pada 18 November 1945. Nilai komitmen dari Bung Hatta yang selanjutnya ialah jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jiwa toleran atau tengah rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, serta jiwa ksatria atas kebesaran jiwa yang tidak mengandung nilai balas dendam. Anti korupsi adalah sikap yang menjauhi perbuatan yang dapat merugikan negara. Hal itu tercermin dalam sosok pribadi Bung Hatta. Bung Hatta adalah sosok yang amanah dan jujur dalam melaksanakan tugasnya. Beliau tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, beliau sosok yang sederhana dan tidak gemerlap akan harta. Ketegasan Bung Hatta tentang anti korupsi tercermin dalam hal-hal sederhana. Pernah suatu ketika Bung Hatta menegur sekretarisnya karena menggunakan 3 lembar kertas kantor sekretariat wakil presiden untuk mengirim surat pribadi. Menurut Bung Hatta, itu adalah hasil negara yang merupakan uang rakyat. Bung Hatta pun mengganti kertas tersebut dengan uang pribadinya.